pagi. Perkenalkan, nama saya James Edison Langga STH. Saya pendamping PKH Desa Dolasi dan Landu, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rotendao, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan tentang modul 7 pencegahan dan penanganan stunting melalui kebersihan diri dan lingkungan. Sesi 12 mendukung pemanfaatan jamban sehat. Video ini merupakan video praktik sebagai tugas akhir saya dalam pelatihan pencegahan dan penanganan stunting bagi SDM Kesos Regional 3 BB PPKS Angkatan 53 tahun 2021. Selamat menyaksikan. Sudah? Ya. Selamat pagi. Pagi. Pertama-tama kita sebagai umat ciptaan Tuhan, kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan karena atas perkenanannya kita semua bisa ada pada pagi hari ini dalam pertemuan kita kali ini. Bapak Mama, terima kasih untuk kesediaannya untuk bisa hadir pada kesempatan pagi hari ini dalam materi kita. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang stunting, ya. Sekali lagi kita akan belajar tentang stunting. Dan Bapak Ibu, permasalahan stunting tidak hanya dipicu oleh kurangnya asupan nutrisi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh masalah kebersihan diri dan lingkungan kita masing-masing. Oleh sebab itu, kita semua dituntut untuk punya kepedulian dalam masyarakat untuk mencuci tangan dengan benar atau menggunakan jamban sehat. Bapak Ibu tahu apa itu jamban? Jamban tahu kok Mama, Bapak? Jamban itu yang biasa ketemu bilang WC, ya. Nah, ketika kita menggunakan jamban sehat, itu akan berpengaruh pada kesehatan ibu hamil dan juga tumbuh kembang anak, sehingga mengakibatkan mereka rentan terhadap berbagai infeksi dan penyakit. Jadi Bapak Mama, kalau kita tidak menggunakan jamban yang sehat, maka itu akan berpengaruh dengan kesehatan ibu hamil dan anak-anak. Nah, Bapak Ibu, kita akan mempelajari tentang jamban sehat atau yang biasa kita bilang WC, ya. Di sini kita semua sudah memakai jamban sehat atau WC. Semua sudah pakai kok? Semua sudah pakai. Terima kasih. Semua sudah pakai. Nah, nanti kita akan belajar tentang bagaimana kondisi jamban yang sehat itu seperti apa. Nah, memang kita semua sudah punya WC atau jamban sehat, tetapi ada syarat-syaratnya. Jamban sehat itu yang seperti apa? Nanti kita akan pelajari bersama. Nah,
pentingnya jamban yang sehat itu agar lingkungan kita lebih bersih, kemudian tidak berbau. Ya, kalau jamban itu berarti kita biasa buang air besar toh. Nah, itu penting. Kemudian kita dituntut supaya itu jamban itu tidak berbau yang kurang baik. Kemudian untuk kesehatan kita meningkat, kita tidak perlu ke ladang lagi atau sawah atau ke sungai. Kalau di sini di pinggir pantai kita tidak perlu buang air besar lagi pada malam hari. Kemudian pentingnya kita menggunakan jamban yang sehat itu supaya dia bisa memutus ya penyebaran penyakit. Kalau bersyukur di sini semua sudah pakai jamban, sudah pakai WC, jadi itu sudah mengurangi penyebaran penyakit. Penyebaran penyakit itu bisa berupa diare, ya. Nah, kemudian untuk mencegah stunting. Nah, Bapak Ibu, saya mau bertanya kepada kita, ciri-ciri jamban yang sehat itu seperti apa? Di antaranya dia punya kloset itu ya, dia leher angsa. Di sini Bapak mau punya jamban atau WC semua begitu kok, atau ada yang langsung kalau kita permisi buang air besar itu langsung jatuh ke dalam, ke tanah. Nah, atau ke saluran pembuangan. Nah, di sini Bapak Ibu punya bagaimana? Saluran pembuangan Yang seperti leher angsa itu kok? Iya. Itu, ya. Nah, Itu langsung. jadi itu salah satu ciri daripada jamban sehat itu, dia seperti leher angsa yang nanti ketika kita siram air, airnya tergenang dan dia bisa saluran pembuangan air tinja kita itu dia masuk ke dalam penampungan dan tidak menimbulkan bau. Nah, kemudian jamban yang sehat itu dia harus bersih. Kemudian harus ada penerangan, lampunya harus terang. Nah, air juga tidak boleh tergenang di lantainya. Itu ciri-ciri jamban yang sehat. Nah, oleh sebab itu, Bapak Mama di sini dalam gambar ini salah satu contoh kloset yang dipakai. Apa Bapak Mama punya seperti ini kok? Semua seperti ini. Iya, seperti Bapak Aris, ya, kita menggunakan kloset seperti itu dan jongkok. Ada yang duduk, ya, ada yang jongkok ya Ibu Santi. Terima kasih. Ya. Di kampung pakai jongkok. Kamu pakai jongkok ya. Ya. Nah, kemudian ada syarat-syarat untuk kita membuat jamban, ya. Yang pertama itu jarak antara jamban dan sumur atau air minum itu 10-15 meter. Kemudian kotoran atau tinja tidak dapat dijamah oleh serangga atau tikus. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa lantai jamban itu dia tidak kedap air. Artinya kalau kita buat jamban, depan lantai agak miring seperti ini supaya kalau saat kita siram air, airnya terus mengalir, tidak tertampung, sehingga itu bisa menimbulkan penyakit. Ya, atap jamban itu harus terlindung juga.
Kalau di sini kalau masih ada bapak mama yang mungkin dia punya jamban atau WC-nya masih terbuka, maka supaya jamban kita itu sehat, maka dia harus terlindung, tertutup dengan seng atau di atap ya. Kemudian ventilasi udara ya, ventilasi udara itu berarti harus udara itu dia punya itu yang bikin dia tertutup, tetapi harus ada lubang-lubang angin supaya ada pertukaran darah ya. Ya, jadi saya pikir untuk materi kita sudah cukup untuk kita. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu terkait dengan jamban sehat? Ada kok? Tidak ada. Kalau tidak ada, di tangan Bapak Ibu itu adalah tabel janji diri kita untuk kita menggunakan jamban sehat yang baik. Oleh sebab itu kita dapat mengisinya pada tangan Bapak Ibu. Nanti bisa diisi tabel janji dirinya. Kita harus punya komitmen untuk menggunakan jamban yang sehat supaya kita terhindar dari sakit dan penyakit. Saya kira itu saja. Terima kasih Bapak Ibu sudah Ada pertanyaan hadir. Pak. Iya. Ini kalau memiliki jamban yang sehat itu, ini posisi jamban itu ada dalam rumah tempat tinggal kita atau harus di luar dari tempat tinggal kita? Terima kasih Ibu Terus kalau Santi. memang di luar, jaraknya kira-kira berapa jauh begitu? Berapa meter dari tempat tinggal kita? Iya. Jadi pertanyaan yang bagus. Untuk jamban yang sehat itu Bapak Ibu bisa juga kita membuatnya di dalam rumah kita, tapi dia punya persyaratan itu seperti kita harus membuat ventilasi udara yang baik, kemudian dia punya posisi lantai itu miring, kemudian klosetnya itu kloset angsa sehingga tidak membuat penyebaran bau dalam rumah kita. Kemudian kalau memang kita mau membuat jamban itu di luar rumah kita, maka yang dipertimbangkan adalah bukan jaraknya antara rumah kita, tetapi jarak antara jamban dan sumur tempat kita mengambil air minum. Sekian, terima kasih. Masih ada lagi? Bapak Aris, Mama Marcelina, Ibu Irmawati, sampai ada leko? Ya, kalau tidak ada, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam pertemuan kita kali ini. Semoga kita semua punya komitmen yang sama untuk jamban yang sehat, untuk kesehatan kita, lingkungan kita, teristimewa anak-anak kita. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Pak. Salam sehat. Sehat. Sehat.